Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Istiani dengan NIM 102212252 kelas K520AR. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS untuk mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Terdapat 5 soal. Untuk yang pertama, harga atau price salah satu dari elemen bauran pemasaran. Jelaskan menurut pengertian Anda apa saja yang termasuk dalam elemen harga. Jawabannya, elemen harga menurut saya yaitu daftar harga, tujuan penetapan harga, metode pembiayaan, biaya pengiriman, margin keuntungan, dan juga harga produk pesaing. Untuk elemen marketing mix atau bauran pemasaran sendiri ada 7, yaitu produk, harga, tempat, promosi, manusia, proses aktivitas, dan bukti fisik. Selanjutnya soal yang kedua, apakah menurut Anda cukup penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran termasuk di dalam studi kelayakan bisnis? Berikan alasannya. Jawabannya, menurut saya, aspek pasar dan pemasaran menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan bisnis, karena aspek tersebut nantinya dapat membantu sebuah bisnis untuk menentukan arah dan tujuan, serta sasarannya pemasaran dari produk yang akan ditawarkan ke konsumen. Lanjutan jawaban kedua, yaitu ada pengkajian aspek pasar penting juga dilakukan karena tidak adanya proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkan proyek tersebut. Sedangkan aspek pemasaran digunakan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan produk yang dibuat oleh perusahaan. Maka dengan begitu kita dapat menjual produk tersebut ke konsumen. Soal yang ketiga, buatlah tabel penguraian marketing mix bagi perusahaan 8P dan bagi konsumen 8C. Untuk jawabannya, marketing mix 8P, yang pertama ada people atau manusia, mengacu pada keterlibatan dan penyelarasan karyawan, pemangku mitra dagang, pelaku industri, pemerintah, pemegang saham, dan lainnya. Untuk price atau harga, yaitu penetapan harga berbasis pasar yang menggabungkan taktik, penetapan harga berbasis nilai, siklus hidup pasar, persaingan, dan juga berbasis pelanggan. Yang ketiga ada proses, termasuk manajemen proses bisnis, pengguna manajemen yang berpengalaman, dan total manajemen kualitas. Yang keempat ada peslit, termasuk politik, kepatuhan manajemen, dinamika industri hukum, dan organisasi, ekonomi pemasaran internasional, ekonomi pemasaran internal, ekologi, lingkungan, dan sosial budaya. Yang kelima ada physical, yaitu persepsi, memposisikan petunjuk yang ditafsir oleh khalayak sasaran sebagai indikatif bermakna, menguatkan, dan juga inklusif dalam kontribusi terhadap nilai total. Yang keenam place atau tempat, yaitu saluran distribusi, logistik, tempat menjual atas nama pribadi. Yang keenam ada promosi. Yang ketujuh, promosi penjualan iklan digital dan analog, hubungan masyarakat, dan penjualan pribadi. Yang terakhir ada produk, yaitu total produk, jenis produk, kategori produk, diferensiasi produk, siklus hidup produk, inovasi, dan juga merek. Untuk marketing mix 8C, yang pertama ada product for customer value, yaitu produk bagi penjual adalah semua yang ditawarkan baik barang atau goods dan juga jasa atau service yang memiliki tingkatan produk atau produk level yang tentunya harus memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage. Bagi pembeli adalah nilai yang dimiliki oleh sebuah produk adalah customer value. Nilai yang dimiliki produk tersebut meliputi manfaat atau benefit pada fungsi, rasa atau emosional, dan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua ada price for cost.
Price bagi penjual adalah satuan nilai uang yang harus melekat pada produk yang dijual, dan harga yang ditetapkan menjadi penentu sasaran pembeli apakah low, middle, atau high class pada posisi pasarnya. Bagi pembeli, pastinya mempersepsikan biaya yang dikeluarkan atau cost, dan bagi pembeli, pengorbanan cost tersebut harus ditekan, dipangkas, atau bahkan juga harus dieliminasi. Maka tidak aneh bagi pembeli berkeinginan menawar atau membandingkan selisih harga yang diberikan di tempat lain. Menarik sekali dicermati saat ini ketika produk yang sama namun ketika ditawarkan di marketplace yang berbeda, maka harganya pun jelas berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga ada place for convenience. Bagi penjual, place adalah tempat yang disediakan dengan konsep, tema, desain, lokasi, jarak tempuh, akses trafik jalan, dan berbagai fasilitas yang disediakan. Bagi pembeli, maka yang dibicarakan adalah convenience atau kenyamanan. Produk apapun pada intinya adalah bisa tidak memenuhi kebutuhan dan juga solusi dari masalah konsumen. Yang dibutuhkan pembeli adalah kepekaan, kesesuaian, dan juga kenyamanan dari produk yang mereka beli. Sehingga konsep, tema, desain, lokasi, jarak tempuh, akses trafik jalan, dan juga berbagai fasilitas walaupun harus diperoleh biasa saja, ditempuh dengan waktu berlebih ketika mereka nyaman, maka mereka tidak akan berlalu mencari yang lain yang lebih pas di hati mereka. Yang keempat ada promotion for communication. Promotion bagi penjual adalah segala macam iklan, program, dan kegiatan online maupun offline untuk mengembangkan produk. Dalam benak pembeli, promosi adalah komunikasi atau communication yang lebih intens dari penjual. Para pembeli mau berkomunikasi bukan hanya sekedar promosi karena penjual mau membuka ruang diri secara luas, lebih dekat dan peka dengan emosional para pembeli. Yang kelima ada people for commitment. People bagi penjual menjadi elemen pengelola atau pembuat produk dengan kompetensi yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang sering juga disebut sebagai pegawai atau karyawan dengan etos kerjanya bisa bertahan lama ataupun tidak pada perusahaan kita. Bisa bertahan seminggu, sebulan, setahun, seminggu, atau sampai pensiun. Bagi pembeli, people itu adalah komitmen, pelayanan prima yang diberikan. Ketika sumber daya manusianya bekerja tidak selaras dengan janji yang diberikan, maka komitmennya akan dipertanyakan. Artinya, setiap people adalah komitmen seperti apa yang dicari dan akan ditagih oleh pembeli. Yang keenam ada proses for clarity. Proses bagi penjual sebagai bagian dari kegiatan bagaimana produk itu dihasilkan. Proses menjadi aktivitas rutin berkelanjutan dari perusahaan. Jika sebelumnya sebuah proses menghasilkan produk bersifat tertutup, bahkan juga rahasia, sekarang expose dari proses lebih transparan dan juga terbuka, tidak lagi tertutup. Keniscayaannya di era internet dengan menggunakan mesin Google, media sosial, atau YouTube menjadi serba mudah diketahui ataupun dicari. Bagi pembeli, proses dipersepsikan sebagai kejelasan atau clarity. Pembeli menempatkan proses sebagai sebuah kejelasan dari apa yang mereka peroleh, yang digunakan, ataupun yang dirasakan. Kejelasan ini bisa menjadi sebuah keyakinan dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan atas proses bisa memberikan edukasi sekaligus impresi bagi pembeli, sehingga mereka pemahaman dan kejelasan. Alhasil, keterbukaan proses yang tepat akan memberikan kejelasan yang akurat, yang bisa menjadi modal terwujudnya transaksi yang hebat. Selanjutnya, yang ketujuh ada physical evidence atau physical evidence for creative content. Bagi penjual, physical evidence sebagai perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan juga layanannya. Bagi pembeli saat era digital dan terlebih pandemi COVID-19 ini, physical evidence lebih mudah dicari dan diinginkan sebagai creative content. Konten adalah pusat di mana semua saluran pemasaran lainnya berkembang,
terutama di dunia digital. Upaya pemasaran digital juga memungkinkan bisa mencakup kombinasi pengoptimalan mesin telusur, pemasaran mesin telusur, pemasaran media sosial, dan juga potensi pemasaran dari video. Elemen yang terkandung dalam konsep pemasaran konten baru dengan 7 langkah konten marketing, yaitu menetapkan tujuan, memetakan target, menentukan tema utama konten yang disajikan, menentukan kapan dan juga siapa yang membuat konten, mendistribusikan konten, penguatan konten, dan juga evaluasi. Dan yang terakhir ada productivity for convincing. Bagi penjual, produktivitas atau productivity adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan yang ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas sendiri adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan juga harapan. Bagi pembeli, produktivitas adalah keyakinan atau convincing yang dalam persekian detik bagaimana productivity mampu memicu, menumbuhkan, dan juga memperkuat keyakinannya atas kualitas dari produk yang dijual. Soal yang keempat, salah satu cara untuk melakukan analisis dasar dalam perencanaan adalah dengan metode SWOT. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dalam SWOT. Jawabannya, elemen-elemen yang terdapat dalam SWOT yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Elemen strength ini adalah mengetahui kelebihan yang sudah dicapai oleh bisnis. Maka hal ini bisa merujuk ke unique selling point, brand sehingga aset teknologi atau sumber daya manusia yang dimiliki bisnis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu mencari tahu apa saja kelemahan yang dimiliki oleh bisnis sehingga perkembangannya terhambat. Contoh yang bisa diambil seperti keterbatasan sumber daya manusia yang handal dan juga kurangnya biaya. Yang ketiga ada opportunity. Opportunity merupakan elemen yang membantu untuk menganalisa peluang apa saja yang ada agar bisa digunakan oleh bisnis untuk membuat perbedaan. Peluang tersebut juga bisa muncul dari perkembangan teknologi dan juga pasar yang ada. Dan yang terakhir ada threat. Threat atau ancaman yaitu elemen yang menganalisis ancaman-ancaman apa saja yang bisa berdampak kepada perkembangan bisnis. Misal, datangnya pesaing baru hingga perubahan aturan undang-undang negara bisa jadi faktor yang mengancam. Soal yang terakhir yaitu menurut Anda apakah analisis weakness masih diperlukan? Karena bila semua perusahaan menggunakan alat atau metode yang sama, yaitu metode SWOT, maka berarti pesaing juga mengetahui dong kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka. Maka jawabannya menurut saya weakness atau kelemahan dalam SWOT itu mengacu pada inisiatif internal yang berkinerjanya buruk, menganalisis kekuatan sebelum kelemahan untuk menciptakan dasar keberhasilan dan juga merupakan ide yang baik. Namun, kunci utama dalam berbisnis adalah kemampuan untuk mengubah kelemahan-kelemahan tersebut menjadi kekuatan-kekuatan bisnis yang mampu memperkuat daya saing dan juga mencapai kesuksesan. Langkah-langkah mengubah kelemahan bisnis menjadi kekuatan bisnis diantaranya yang pertama ada evaluasi. Evaluasi kelemahan yang ditemukan. Setelah menyelidiki dan juga memahami kelebihan bisnis, maka langkah berikutnya adalah mengevaluasi potensi dari kelemahan tersebut. Apakah kelemahan ini bisa diubah menjadi kekuatan yang membedakan bisnis Anda dari kompetitor ataupun tidak? Coba untuk mempertimbangkan apakah ada peluang dari kelemahan ini untuk diintegrasikan ke dalam bisnis. Misal, ditemukan kelemahan dalam segi sumber daya keuangan, maka bisnis dapat mulai mencoba untuk melakukan efisiensi dan juga menemukan solusinya. Dengan cara ini, salah satu keunggulan yang bisa dibangun adalah terciptanya produk atau layanan yang lebih terjangkau dari yang ditawarkan kompetitor atau pesaing. Selanjutnya, langkah yang kedua ada pandang kelemahan sebagai area of improvement. Investasilah pada upaya peningkatannya. Kelemahan itu sejatinya adalah potensi yang bisa dikembangkan.
Untuk mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan, maka tentu diperlukannya berbagai upaya dan memerlukannya investasi. Misal, melalui pelatihan-pelatihan kepada tim, memperbarui sistem dan juga proses bisnis, hingga mengembangkan produk atau layanan baru. Investasi ini juga harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam keberhasilan bisnis. Yang ketiga, ada perubahan harus dapat diukur. Mengingat bahwa bisnis selalu bergerak dan juga berubah seiring berjalannya waktu seperti upaya mengubah kelemahan menjadi kekuatan, maka penting bagi bisnis untuk tetap fleksibel dan juga siap beradaptasi dalam perubahan lingkungan bisnisnya. Komitmen ini harus dijaga. Maka bagaimana caranya? Tidak cukup dengan hanya melakukan perubahan, pemilik bisnis juga wajib memantau dampaknya. Pemilik dapat mengukur alat ukur yang relevan seperti KPI atau Key Performance Indicators maupun OKR atau Objective and Key Result untuk mengukurnya. Maka ini akan membantu pemilik bisnis tetap bisa berfokus dan juga memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Selain cara tersebut, terkadang mengatasi kelemahan bisnis juga memerlukan bantuan dari pihak eksternal. Pihak ini akan membantu melihat bisnis Anda melalui perspektif lain dan juga memberikan wawasan yang lebih kaya dan juga beragam. Pihak eksternal bisa berupa konsultan bisnis, mentor bisnis, ataupun mitra strategis yang pernah berhubungan dengan bisnis Anda. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan juga bukanlah tugas yang mudah, tapi dengan memberikan manfaat yang signifikan bagi bisnis Anda. Maka dengan menyelidiki, mengevaluasi, dan juga berkomitmen, bisnis diharapkan dapat memunculkan keunggulannya dan juga dapat meningkatkan daya saing dengan kompetitor atau pesaing. Ingatlah bahwa proses ini mungkin memerlukan waktu dan upaya, tetapi hasilnya akan sepadan dengan investasi yang dilakukan. Baik, segitu saja penjelasan hasil jawaban UTS mata kuliah studi kelayakan bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.